tetap merasa perlu menjelaskan tentang fitnah hinaan yang dialamatkan kepada Lirboyo, khusus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dimanapun Anda berada. Di malam hari ini masih seputar tren 7 yang menghina pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Oke, langsung saja kita coba tonton pendapat yang satu ini ya. Saya udah merasakan, jadi intelijen analisis kita itu harus dipakai bahwa NU itu sejak dulu selalu menjadi target untuk diserang supaya apa? Supaya NU-nya lumpuh sehingga kemudian apa? Orang-orang yang berniat untuk meruntuhkan negara ini dengan mudahnya. Karena NU ini dari dulu dianggap ini bukan ta'assub, bukan terlalu fanatik terhadap NU, bukan, kita bicara fakta historik. Nah, ini menjadi orang NU hari ini memang harus siap-siap untuk bertempur dalam konteks verbal maupun tekstual. Serangan terhadap pesantren ini dalam rangka untuk melemahkan NU. Karena mereka tahu kekuatan NU itu ada di para kiai, seluruh pesantren yang ada di pelosok-pelosok. Yang sebenarnya pemerintah juga nggak pernah peduli. Mereka itu autopilot. Mereka berjuang dari santrinya yang cuma 3 ngajarin tajwid. Setelah santrinya agak banyak, baru diajarkan tentang Ibnu Ajurum. Setelah itu Nahusorof, Safinatun Najah, Sulamut Taufik. Ini kan kitab-kitab dasar yang dimulai dari santri-santri kecil. Yang tadinya itu, jadi tidurnya hanya di ruangan-ruangan di musola, ditidurkan di masjid. Ini kan perjuangan para kiai yang, iya betul Gus Ibul. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak diketahui oleh orang-orang kota yang mengaku paling Islam itu, yang mengaku paling sunnah itu, yang kemudian mendiskreditkan NU lewat pesantren-pesantren gitu. Saya alumni pesantren, giroh saya betul-betul, saya merasakan gitu. Soal roan segala macam digugat-gugat. Saya nyantri bertahun-tahun, hampir setengah dari masa saya nyantri itu, saya bangga sekali diminta oleh kiai untuk ngangkut batu bata itu. Suruh nyuci mobil, saya bangga sekali. Karena apa? Karena kiai tidak pernah meminta bayaran dari saya. Jadi SPP yang saya bayarkan itu lewat pengabdian terhadap pesantren itu. Kecuali pondok pesantren yang punya sekolah-sekolah tinggi, punya ibtidaiyah atau punya aliyah atau sanawiyah, memang bayar SPP karena memang di situ ada semacam proses belajar mengajar yang menggunakan kurikulum dan pengajaran dan sebagainya. Tapi kalau pesantren salaf seperti saya pada zaman nggak ada SPP itu, nggak ada. Bahkan saya oleh Kiai Abdullah Kiai Abdullah di Bangkalan, Allah yarham, itu setiap malam Rabu itu kita diminta untuk tahlilan kepada Sayyidina Khalil itu dan diberi makan semua santri ribuan itu. Coba dari mana Kiai? Ya Kiai ya juga hanya berharap dari bisaro itu dan pengajian-pengajian berkeliling setiap malam itu, coba bayangkan. Dan itu dihujat lagi. Oleh karena itu gini, saya minta kepada teman-teman Nahdien, tolong sadari bahwa tidak semua orang itu suka kepada kita. Ada orang-orang yang mengincar kesalahan kita sekecil apapun. Karena upaya-upaya mendiskreditkan pesantren dan kiai itu adalah bagian dari operasi-operasi untuk meruntuhkan Nahdlatul Ulama. Itu harus disadari gitu. Dan Trans 7 ini sejak tahun 2014 sudah nyeleneh. Saya tenaga ahli di Densus 88. Selama 6 tahun. Saya berada di sana. Saya tahu persis bagaimana gesturnya Trans 7, Trans Corporation ini ketika melakukan operasi-operasi itu lewat tayangan-tayangan. Coba itu tayangan-tayangan yang dulu tentang ISIS, tentang khilafah. Itu selalu diamplifikasi. Saya nggak tahu ini. Saya minta kepada Trans Corporation supaya meninjau ulang susunan redaksi yang ada di dalam di stasiun TV mereka itu. Coba cek itu. Apa jangan-jangan di dalamnya bukan sekali ini aja kayak sepertinya Gus ya, kesalahan Trans 7. Sering sekali. Saya udah perhatikan ada Hazanah itu, Hazanah Trans 7. Itu juga selalu mengamplifikasi berbagai agenda-agenda Hizbut Tahrir maupun Ikhwanul Muslimin. Saya itu sangat memperhatikan hal-hal seperti itu karena saya bekerja untuk itu. Jadi ini adalah teguran keras kepada Trans Corporation supaya meninjau ulang dari bagian sumber daya manusianya, meninjau orang-orang yang bekerja di dalamnya.
saya barusan diundang juga sama Trans7 untuk bicara. Saya bilang saya nggak bisa, saya lagi ngajar di Malaysia. Saya betul-betul masih sakit hati karena mereka ini bukan hanya sekali ini, mereka juga sudah berbuat hal yang sama berkali-kali di sebelumnya. Itu saya kira proses hukum itu harus terus dilanjutkan untuk menjadi pembelajaran kepada mereka dan menjadi gambaran juga kepada mereka bahwa tawadhu itu bukan berarti hanya berpasrah diri, tapi juga ada instrumen-instrumen hukum yang juga harus dijadikan sebagai dasar supaya kekuatan hukum, hak-hak hukum dan kewajiban hukum itu berimbang di negara kita ini. Saya kira itu dulu Gus Ipul. Terima kasih banyak. Oke, siap. Makasih Gus. Ini tadi yang kita tunggu, Gus Ulin Nuha sudah bergabung. Ini sudah Oke, itulah tadi dari beliau-beliau ini ya yang lagi komunikasi. Oke, kita coba dengarkan lagi yaitu pendapat dari yang satu ini. Nah, Saya bukan warga NU. yang ini dari Muhammadiyah. Muhammadiyah, tapi saya merasa perlu bicara karena kejadian polemik kemarin banyak yang mulai salah paham, bukan soal syarat, tapi soal nilai. Di video yang kemarin saya upload, kolom komentar dipenuhi perdebatan antara yang membela Trans7 dan yang membela pondok pesantren. Sebagian menyebut reaksi santri dan alumni terlalu berlebihan, bahkan ada yang menuduh itu bentuk feodalisme. Dan di titik inilah saya merasa perlu berbicara, bukan sebagai pembela satu pihak, tapi sebagai seorang muslim yang mencintai ilmu dan adab. Saya lahir dan tumbuh di lingkungan Muhammadiyah. Kami terbiasa dengan pola pikir rasional, sistematis, dan sering dianggap modernis. Tapi justru dari cara berpikir itulah, saya belajar bahwa perbedaan cara bukan alasan untuk kehilangan rasa hormat. Mari kita lihat dengan jernih, apa yang disebut sebagian orang sebagai feodalisme di pesantren. Sejatinya bukan penindasan moral, melainkan tata krama spiritual. Ketika seorang santri mencium tangan gurunya, itu bukan tunduk kepada manusia, tapi tunduk pada ilmu yang melekat pada dirinya. Tradisi semacam itu adalah kebudayaan nilai, bukan sisa kolonial. Ia mengajarkan satu hal penting yang mulai langka di zaman serba cepat ini, bahwa tidak semua hal bisa dibayar dengan logika. Ada yang hanya bisa dijaga dengan adab. Feodalisme menindas karena ingin berkuasa, tapi adab mendidik karena ingin menumbuhkan. Dua hal ini tampak mirip bagi yang melihat sekilas, tapi berbeda sejauh langit dan bumi bagi yang memahami maknanya. Sebagai warga Muhammadiyah, saya diajarkan berpikir objektif, mandiri, dan terbuka. Tapi saya juga tahu, tidak ada kemajuan yang sah tanpa akar moral. Dan pesantren seperti Lirboyo dan yang lainnya adalah akar yang menjaga arah bangsa ini agar tidak tercerabut dari nilai-nilai kemanusiaan. Kita boleh berbeda dalam metode dakwah, berbeda dalam cara berpakaian, bahkan berbeda dalam pandangan sosial. Tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita buta terhadap makna hormat, sesuatu yang menjadi jantung dari peradaban Islam. Jadi ketika orang berkata bahwa penghormatan santri pada kiai adalah bentuk feodalisme, saya ingin menjawab dengan sederhana. Tidak, itu bukan feodalisme. Itu etika ilmu, dan justru bangsa yang kehilangan adab bukan bangsa yang maju, melainkan bangsa yang mulai kehilangan arah. Oke, itulah tadi ya komentarnya dari salah satu dari Muhammadiyah. Oke, kita coba tonton pendapat dari Yai yang satu ini. Saya tetap merasa perlu menjelaskan tentang fitnah hinaan yang dialamatkan kepada Lirboyo, khususnya Bayi Muhammad Anwar Mansur. Meskipun pihak sana sudah minta maaf, karena menurut saya ada tanda-tanda minta maafnya kurang serius. Di mana kurang seriusnya? Mohon maaf atas kelalaian kami. Ini koyok-koyok mboten salah, hanya sekedar lalai. Padahal yang memproduksi ya manajemennya situ, ya pegawainya situ. Harusnya bukan begitu. Kami salah, dan yang bersangkutan akan kami proses. Kalau perlu kami ajukan ke pengadilan dan kami pecat. Kan ngoten mestine. Aja mekur mau maaf kami lalai. Berarti koyok-koyok enggak ngakoni
pihak Trans 7 nggak ngakoni salah ya. Paham napa mboten? Nah khawatir kula tetap nganggep bener. Maka kami perlu memberi penjelasan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu yang tadi kula ningali mereka sowan ke Lirboyo, harusnya itu kalau bosnya Pak Khairul Tanjung akan sowan, ya dijelaskan kapan. Yang sekarang ini harusnya yang diajak sowan yang paling bersalah, manajemen produksi, terus pembuat narasi, itu harus dijak sowan. Yang butuh njaluk ngapura dunia akhirat kuwi sing salah kuwi. Jangan hanya misalnya pihak PR, public relation, memang itu penggayaannya komunikasi kalau itu. Paham napa mboten? Jadi harusnya temenanan njaluk ngapura, sing salah kuwi ya dijak sowan njaluk ngapura. Lek perlu didedes kowe aliranmu apa? Sing ngongkon sapa? Yang mengindos sapa? Sampai konangan. Penyakit lek mboten dihilangi, Iya. kambuh malih. Paham napa mboten ngeten? Ya, itulah tadi pendapat dari Kiai Marzuki ya. Oke teman, terima kasih sudah menonton. Kita ambil sisi yang baiknya ya. Semoga sehat semuanya, sehat panjang umur. Kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat malam dan walal muwafiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.